Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma alaina illal balahul mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam yang kami hormati, para santri putra putri yang kami cintai, para alumni yang ada di rumah masing-masing yang kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali lewat acara konsultasi hukum Islam. Pada malam hari ini kami mengambil tema 10 Syuro, atau tepatnya adalah 10 Muharram. Sebab Asyuro itu sendiri artinya ke-10. Berarti kalau 10 Syuro berarti 10 ya. Makanya yang paling tepat itu 10 Muharram yang kita sebut dengan Asyuro. Asyuro, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kebetulan pada malam hari ini bertepatan malam tanggal yang ke-10 di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Oleh karenanya kami sengaja membawakan tema ini agar lebih mantap karena bertepatan dengan hari yang kita peringati ini. Perlu kami sampaikan, di kalangan orang Jawa yang namanya Sura atau Asyura itu merupakan hari yang keramat, hari yang mengandung sejarah yang betul-betul keramat. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam tanggal 10-nya bulan Muharram ini banyak sekali. Kalau kita kelompokkan itu menjadi 4 ya. Yang pertama, hari Asyura atau hari yang ke-10-nya bulan Muharram ini bisa dikatakan hari maghfirah atau hari istighfar. Oleh karenanya di dalam bulan Muharram tanggal 10 ini seyogyanya kita memperbanyak istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi kita, Nabiullah Adam dan Nabi Yunus itu pada hari ini atau pada hari yang ke-10 bulan Muharram ini, berkat istighfarnya beliau itu diselamatkan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa ini diturunkan dari surga, Nabi Adam diturunkan di kota India dan Ibu Hawa diturunkan di kota Jeddah. Karena apa? Karena keduanya itu melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin.
silahkan Adam bertempat tinggal di surga dengan seenak-enaknya, tetapi jangan mendekati pohon ini. Tapi ternyata karena digoda oleh setan, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa bukan hanya sekedar mendekat, tetapi akhirnya memetik buah tersebut dan buah tersebut dimakannya. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Padahal keduanya itu waktu diturunkan sedang asik-asiknya, sedang senang-senangnya, sedang nikmat-nikmatnya di surga. Tapi apa boleh buat, karena keputusan Allah disebabkan pelanggaran Nabi Adam dan Ibu Hawa, akhirnya diturunkan. Setelah diturunkan, keduanya itu menyesal terhadap dirinya, terhadap apa yang telah dilaksanakan, dan penyesalannya itu diungkapkan dalam istighfar yang dikenal istighfar Nabiullah Adam, yang bunyinya kita sudah kenal semua dan sudah biasa menyampaikan, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang akhirnya dengan penyesalan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, memberi ampunan kepada keduanya. Kemudian keduanya ditemukan di salah satu gunung yang disebut Jabal Rahmah. Loh, ini di sini bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa betul-betul istighfar, minta maaf terhadap perbuatan yang telah dilaksanakannya. Yang kedua, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dimakan ikan, ya. Kemudian di dalam perut ikan itu Nabi Yunus merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus di dalam perut ikan itu berdoa istighfar dengan istighfar yang populer, Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Dibaca berulang-ulang, yang akhirnya si ikan itu sakit perut, ya. Padahal sakit perutnya di tengah lautan yang dalam sekali. Di sana tidak ada apotek, ya, tidak ada dokter, ya. Yang akhirnya ikan itu mendarat, ya, terdampar di pantai. Kemudian disitulah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut si ikan itu. Jadi ini adalah berkat istighfarnya Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dari memahami sejarah atau kejadian yang dialami oleh dua nabi, yaitu Nabi Adam dan yang keduanya itu Nabi Yunus, keduanya itu beristighfar, memohon maaf kepada Allah sehingga keduanya dimaafkan. Ini terjadi pada tanggal 10-nya bulan Muharram, ya. Makanya bulan Muharram tanggal 10 ini hari permohonan maaf, ya. Sekarang yang kedua, hari tanggal 10-nya bulan Muharram itu bisa dikatakan hari kesaktian, ya. Karena apa? Ada nabi yang waktu itu dihukum oleh seorang raja yang namanya Raja Namrud, karena beliau itu merusak berhala-berhalanya Raja Namrud. Akhirnya yang namanya Nabi Ibrahim itu dihukum dengan dibakar, ya. Tapi apa yang terjadi? Karena Allah itu tidak menghendaki Nabi Ibrahim itu terbakar. Dalam firman-Nya itu dikatakan, Kuni bardan wa salama ala Ibrahim.
ya narukuni, ya naruhe api, ya. Jadilah kamu itu menjadi dingin, jangan mengenai terhadap Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu meskipun dibakar dengan api yang menjilat, dengan api yang besar, ternyata setelah apinya habis, apinya mati, Nabi Ibrahim itu masih utuh, tidak terselomot oleh api sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu punya kesaktian, api yang menjilat-jilat itu tidak mengenai pada dirinya. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kita ini biar kuat dipanas api, kita baca doa ya narukuni bardan wasalama bolak-balik, ya. Tapi karena kita ini makomnya belum makom wali, belum makom orang yang dekat kepada Allah, dikhawatirkan kita baca ya narukuni bardan wasalama bolak-balik, setelah ada api kemudian masuk api, yang akhirnya karena kita ini tidak mantap, bukan utuh tapi gosong, ya. Makanya jangan coba-coba kalau kita ini belum benar-benar dekat kepada Allah, ya kalau kita ada api ya kita hindari biar jangan terselomot. Kalau kita ada api ya kita kalau bisa dimatikan biar tidak merusak api itu. Jadi inilah yang namanya 10 bulan Muharram atau hari Asyura ini, ya. Dan masih banyak yang lain yang namanya bulan tanggal 10-nya bulan Muharram yang disebut Asyura, tentang kehebatan-kehebatan hari tersebut. Yang sangat penting lagi bahwa bulan atau hari Asyura ini merupakan hari perubahan, hari perkembangan Islam, di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berjuang di tanah Mekah, banyak ancaman, banyak rintangan dari orang-orang kafir, kemudian jalan keluarnya adalah hijrah, dan ternyata setelah hijrah bisa menemukan kedua kelompok, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor, dan setelah hidup dengan dua kelompok ini, Nabi merasa tenang di kota Madinah dan bisa membangun bangunan yang namanya tempat ibadah berupa masjid. Yang pertama bangunannya adalah bangunan Masjid Quba, ya. Jadi bangunan Masjid Quba itu dibangun oleh dua kelompok, ya. Yang pertama kaum Muhajirin dan yang kedua kaum Ansor, setelah disatukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dan para sahabat merasa terbuka untuk mengembangkan Islam, sehingga mengalami perubahan yang total dibanding ketika berada di tanah suci Mekah. Jadi ini hanya 3 saja dulu, ya, kehebatan tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura. Oleh karenanya silahkan bapak-bapak ibu-ibu untuk berpikir dan bertanya apa yang perlu ditanyakan. Untuk sementara kami persilahkan kepada santri putra untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 10 Muharram atau Asyura. Coba Pak At kayak mau bertanya, meskipun kecil tapi cabai rawit, ya. Pak At, ayo. Sing gede ta Lombok. Lombok apa? Anggar cilik cabai rawit, anggar gede lombok bosok, ya. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya, kenapa pada waktu Allah SWT menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat, jin, iblis, dan syaitan untuk tunduk kepada Nabi Adam? Untuk apa? Tunduk. Ya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan para malaikat, jin dan lain sebagainya disuruh tunduk? Itu menunjukkan bahwa Nabi Adam itu seorang nabi atau seorang manusia, seorang makhluk yang lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, ya. Dan ini memang waktu itu Allah Subhanahu wa taala itu perintah kepada para malaikat, ya malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi memang malaikat disuruh tunduk kepada Nabi Adam, bahkan ditegaskan kalau tidak mau tunduk, yang tidak mau tunduk itu adalah iblisnya. Yaitu dasarnya seperti itu. Jadi kita beruntung, kita menjadi anak cucu Adam, termasuk anak cucunya orang yang paling mulia di dunia, yaitu Nabiullah Adam. Monggo kita giliran santri putri yang pertama, monggo. Yo yang nggak pernah bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah izin bertanya. Kan pada malam satu surat disunahin untuk minum susu putih, apa ada manfaatnya tersendiri? Tidak bunyi mic-nya, ya. Diulangi. Kan pada malam satu suro disunahin untuk minum susu putih. Apa ada manfaatnya tersendiri minum susu putih di malam satu suro? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diulangi, kurang jelas, jangan cepat-cepat, ya. Kan pada malam satu suro disunahin untuk minum susu putih. Apa ada manfaatnya tersendiri minum susu putih di malam satu suro? Terima kasih. Assalamualaikum Minum warahmatullahi wabarakatuh. susu putih, ya. Ye. Terus apa? Apa ada manfaatnya? Manfaat minum susu putih di malam satu suro. Ya, ya untuk kesehatan, ya. Iya. Ben ora lemes, ya. Jadi yang jelas untuk kesehatan, cuma dasarnya apa ya? Dasarnya itu para ulama itu memerintahkan seperti itu, minum susu putih, ngetoki kuku, ya, nyukur kumis itu pada malam 10 sura, ya. Jadi masih banyak, bukan hanya minum susu putih saja. Kalau ditanyakan kenapa kok susu putih tidak susu hitam, ya. Ya, memang susu hitam nggak ada, yang namanya susu kan putih, ya. Monggo yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah izin bertanya. Kenapa pada malam satu suro banyak azan di sudut-sudut terpencil? Itu kenapa, Mbah? Kenapa? Kenapa pada malam satu suro itu banyak azan di sudut-sudut terpencil? Banyak apa? Banyak azan. Azan. Adan. Oh. Nggih. Adan Di sudut-sudut terpencil. Iya, di sudut-sudut, ya. Itu sebetulnya ya hanya sifatnya landonga, ya. Jadi kita kalau di Desa Kalibakung itu ada istilah nyiwer, ya. Donga kepada Allah, ya. Pojok wetan, pojok kulon, pojok kidul, pojok lor, ya. Dan setelah adzan itu berdoa. Itu tujuannya hanya berdoa untuk mohon keselamatan. Jadi seperti itu aja, ya. Di samping itu yaitu namanya ibadah, ya. Monggo yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah izin bertanya,
bagaimana jika ada orang Islam mengikuti tradisi ruat bumi kuci yang dalam tradisi tersebut memberi sesembahan pada bulan Suro? Apakah itu musyrik? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dijadikan sesembahan itu haram. Tapi kalau tidak disembah nggak apa-apa. Ya, umpamanya kita mandi atau mungkin kita nyuci keris dan lain sebagainya, tapi tidak mengiktikadkan itu sesembahan, tidak apa-apa, tidak musyrik ya. Jadi yang musyrik itu yang menjadikan musyrik tekadnya atau iktikadnya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan bahwa di atas Allah itu ada yang lebih atas lagi, ada yang lebih kuat lagi. Itu yang salah yang seperti itu ya. Jadi enggak apa-apa ya. Monggo selesai untuk para santri. Silahkan untuk kaum muslimin dan muslimat, barangkali ada yang mau bertanya. Untuk Iwan Awad, pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, bertanya bisa hubungi di 0821 2000 7881. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Yai. Nggih, Kang Dalu. Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulo saking Kalikangsa Tegal Pak Yai. Nggih. Wiryo badhe nanggetaken masalah niki Pak Yai sing jenenge Tegak Bumi niku pripun nggih Pak Yai? Agama Islam ngaten. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun Pak Yai kados ngaten mawon. Soale teng mriki pun dados tradisi tahun niku diwonten acara ini. Nggih. Sing kula mboten kaya nggih Pak Yai. Nggih. Awane ya ana acara jogetan lah ya dan lah maleme kowe pagelaran wayang santri mungkin ya. Terus nek sing pertama niku pengawasan niku teng siang ingkang kula mboten kaya ora cocok kados ngoten Pak Yai. Niku teng Makbaro Papang niku, Mbah Papang ngoten. Nggih. Matur nuwun Pak Yai. Nggih. Putra tenggo jawabane panjenengan mugi-mugi angsal pencerahan lan dipun paringi penjelasan saking panjenengan Pak Yai nggih. Supados kula boten tanda tanya ngoten lho Pak Yai. Nggih. Matur nuwun Pak Yai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kembali asal muasal agama yang ada di Indonesia itu kan pertama agama di Indonesia itu kan di Jawa khususnya itu agama Hindu dan Buddha ya. Sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan yang mirip-mirip kegiatannya orang Hindu atau orang Buddha. Oleh karenanya sekarang kita bagaimana caranya ya agar ruat bumi atau sedekah bumi itu diarahkan menjadi sedekah yang biasa dalam rangka usaha minta agar bahaya-bahaya yang akan mengenai kita ini tidak sampai jadi. Oleh karenanya ya kita sebagai orang yang hidup di masa sekarang ini tidak usah langsung mencela saja, tetapi kita usahakan arahkan kepada yang agamis ya. Jadi umpamanya sedekah bumi daripada sedekah ditaruh di pojok atau di bawah pohon yang besar, itu tidak ada yang makan paling semut ya
sedekahlah kepada yatim piatu, sedekahlah kepada fukara dan masakin. Jadi seperti itu ya. Kalau dalam kegiatan malamnya itu diadakan wayang ya, sekarang yang namanya wayang itu ada yang namanya wayang santri. Gunakanlah wayang santri ya, dan dipesankan kepada kidalangnya, mohon supaya menceritakan tentang 10 surah atau 10 Muharram yang kaitannya adalah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah. Ya seperti di pesantren Darussalam itu sendiri ya. Itu dulu, jadi sebelum pesantren-pesantren yang lain itu nanggap wayang, saya setiap hari ulang tahun Pondok Pesantren Darussalam itu nanggap wayang. Sehingga waktu itu yang namanya wayang kan masih termasuk antik atau termasuk unik. Orang menganggap bahwa Pondok Pesantren Darussalam itu melaksanakan kegiatan yang tidak benar. Wong pesantren kok nanggap wayang. Tapi lama-kelamaan mulai dari saya yang datang itu ke Entus, saya malah merubah sedikit demi sedikit. Saya pernah pesan kepada beliau, Mas Entus, karena di daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes itu orangnya mayoritas Islam, coba dalangnya itu sekarang mulai mendalami agama. Malah saya ajari satu hadis, kalau tidak salah itu hadis yang mengatakan marra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa atba'ul iman. Dan yang kedua saya pesankan kepada Ki Entus pada waktu itu, tolong itu sindennya menggunakan jilbabnya. Dan beliau itu manut, yang akhirnya wayang Ki Entus itu mulai berkembang. Kemudian setelah berkembang, Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jakarta itu nanggap, yang pada waktu itu akhirnya orang-orang yang mencela kepada saya khususnya dan kepada pesantren Darussalam akhirnya menjadi diam, bahkan mulai sedikit demi sedikit pesantren nanggap wayang. Itu sejarah yang saya alami. Makanya panjenengan barangkali kenapa si Pak Jamil kok baik dengan Ki Entus waktu Ki Entus masih hidup, dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh putranya Ki Haryo. Ya sejarahnya memang seperti itu. Jadi dulu apa yang namanya wayang itu masih aneh dan masih dianggap musyrik ya, karena ada sesaji. Dan saya juga pesan sudah sekarang coba sesajinya dihilangkan. Alhamdulillah sekarang wayang sekarang itu wayang santri yang dilaksanakan oleh Ki Haryo itu tidak ada model sesaji. Demikian Pak, ini jawaban kami sebagai pencerahan tentang wayang dan tentang kegiatan-kegiatan yang namanya bersih desa, atau terkadang ada lagi bersih laut dan lain sebagainya. Monggo yang lain barangkali ada. Hubungi di 0821 2007 Oke, silakan. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam. Ini saking Kerangga. Kulo kan selaku pengurus NU nih. Tok sering niko mengadakan santunan. Kulo rapate kali kanca-kanca niku santunan dicampur kali tiang jompo. Padahal niku tiang jompo kan mboten cepeng niku nggih sirahe karena tiang sepuh sih. Tapi teng anak yatim tok kulo tak niku sirahe nggih. Karena kan sebanyak rambutnya anak yatim nggih. Niku teng tiang jompo niku mboten kula mek sirahe niku dos pundi Pak Kiai, napa niku pangadane kami kali tiang jompo kali yatim napa mboten? Ibun samonten Pak Kiai. Nggih.
Yatim itu, nggih, waalaikumsalam. Yatim itu batasnya sampai dewasa. Jadi kalau sudah dewasa niku pun boten diarani yatim malih. Lho bagaimana menawi panjenengan nyantuni wong jompo tanpa memegang sirahe? Mboten napa-napa, niku ta hanya memegang sirah itu lambang belas kasihan ya. Jadi dilus-elus ya. Nah upamane wong tua ya ora susah dilus-elus ora. Engko malah jenengan sing wadone malah cemburu kayak sing lanange nyong ngelus-elus nyai-nyai, jangan-jangan ya akhirnya nanti malah panjenengan dicemburuni oleh istrinya ya. Enggak apa-apa ya. Monggo yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cung lepaksio, Pak. Terus pertama saya bukan pada santriwan-santriwati. Kalau mau bertanya dengan Abah Yai, jangan malu-malu. Abah Yainya dipandang mukanya, jangan malu-malu, tegas dan yang nyaman gitulah. Jangan gugup kalau mau menanyakan sama Abah Yai itu para santriwan-santriwati. Itu demi kecerdasan untuk santriwan-santriwati sendiri. Katanya Pak. Untuk selanjutnya masalah kejadian di dalam 10 Muharram itu, maksudnya dalam bulan Muharram itu satu antara Nabi Adam, Nabi Yunus dan Nabi Ibrahim. Apakah itu kejadiannya satu hari itu apa 1 tahun kemudian apa ya? Kemudian yang kedua, memberikan santunan kepada anak yatim itu secara sembunyi, apa itu baik. Kemudian ada ulama mengatakan memberikan santunan yatim itu tidak usah dengan ya ada yang ada di masjid, ada di musala untuk mengadakan peringatan. Itu ada ulama berbagian, ada yang ada di dalam gitu Pak. Jadi mau yang benar, yang bagian apa itu sunnah, apa itu wajib, bagaimana? Maturun atas penjelasannya. Oke. Yang pertama, kalau kita membaca beberapa kitab, itu kejadian-kejadian yang pada nabi-nabi yang mempunyai predikat ulul azmi itu harinya sama, ya. Harinya sama, tapi tidak diterangkan jam berapa itu tidak, tetapi harinya sama. Ya, itu sepengetahuan saya membaca beberapa kitab itu seperti itu. Ya. Yang kedua kayaknya kurang jelas, Abacung diulangi. Memberikan santunan secara pribadi dengan di belakang, misalnya tidak ya hanya dengan sendiri datang. Itu secara pribadi memberikan santunan dengan anak yatim lewat belakang lah, nggak ada yang tahu. Itu kemudian ada lembaga atau masjid-masjid musola memberikan santunan melalui pengajian. Tapi ada ulama mengatakan itu sebaiknya diberikan, tidak usah dipanggil anak yatimnya, didatangi saja. Itu kan terbukti Pak Bayai penjelasannya. Jadi begini, yang namanya santunan kepada anak yatim itu aslinya bukan hanya untuk hari itu atau bukan hanya untuk dinikmati hari itu, tapi sebetulnya kita ini disuruh peduli kepada anak-anak yatim, terutama peduli terhadap masa depannya. Karena beliau atau anak yatim itu tidak punya bapak, sehingga masa depannya itu perlu ditopang oleh orang-orang yang punya kekayaan, oleh orang-orang yang punya kemampuan. Cuma terkadang kita ini salah kaprah, bener ora lumrah. Yang penting 10 Muharram ngetokna duit nggo bocah yatim, meskipun hanya seberapa. Tetapi untuk kelangsungan pendidikan anak yatim tidak dipikirkan, kelangsungan
kehidupan anak yatim dalam bermasyarakat tidak dipikirkan. Itu yang salah, itu yang seperti itu. Oleh karenanya kita mari untuk mengenggokkan ke sana, sehingga kalau ada santunan, seyogianya itu santunan ya ada, tetapi sebagian dana itu dikumpulkan agar besar, agar banyak, kemudian diberikan kepada anak yatim untuk bisa meneruskan kehidupan sehari-harinya. Itu mari kita enggokkan ke sana. Ya, itu barangkali jawaban saya cuma seperti itu, Pak Acung. Kalau ya, apa kok pemberiannya apakah harus melalui bulan Muharram? Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada uang misalkan. Itu hanya tidak usah menunggu bulan Muharram apa ya? Apa kata apa ya? Jadi sangat, dan masalah memberikan santunan pada anak yatim itu tidak harus bulan Muharram, tapi seyogianya bulan Muharram, ya. Jadi kalau bulan Muharram itu pahalanya lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Jadi bebas sebetulnya, ya. Ngatan apa Jong? Ya. Tapi karena karena ada 3 bulan, itu ada 3 bulan, ada langsung dibagikan, tidak masalah Pak. Ya itu bisa, baik malah, ya. Ya karena menunggu Muharram kan lama 1 tahun. Iya. Iya, ada berapa? Ada 10 orang, 5 orang ya bisa tetap gitu. Ya itu baik. Kira gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk yang lainnya bisa menghubungi di nomor 0821 2007-881 atau di nomor WhatsApp di nomor yang sama. Monggo yang lain barangkali ada atau lewat WA, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Pak. Biasa Margasari hadir, selalu hadir. Ini di luar tema bisa ya Pak? Saged, monggo. Oke, aku mau bertanya, orang artinya takut ya Pak ya. Misalnya saya itu mendoakan seseorang, orangnya tidak tahu namanya dan tidak tahu orang tuanya. Itu bagaimana doanya dan apakah sampai apa enggak kayak gitu Pak? Ya. Terus kalau orang mengasih sesuatu, ini yang kedua ya Dok. Ya. Mengasih sesuatu, kalau sepanjang zaman, sepanjang apa itu masih diingat terus, itu hukumnya sah atau haram gitu Pak? Jelas Pak? Ya. Ya itu aja lah. Semoga pertanyaan saya itu baik yang pertama maupun yang kedua bisa dipahami ya Pak. Ya. Yang kedua bisa diulangi, yang kedua belum. Yang kedua. Ya. Apakah misalnya ada orang ngasih sesuatu ya? Ya. Ngasihnya berupa duit apa-apa, yang penting ngasih ya Pak ya. Ya. Itu selalu diingat-ingat sepanjang zaman. Setiap saat itu diungkit-ungkit misalnya ya. Ya. Itu hukumnya halal atau haram atau bagaimana begitu Pak? Ya. Itu yang kedua ya Pak. Ya. Tapi yang pertama tadi ingat ya Pak. Apa ya yang pertama tadi? Mas Riko dibantu. Iya, yang pertama tadi bagaimana hukumnya kita mendoakan orang dan tidak tahu nama orang tuanya gitu. Iya. Jadi namanya itu nggak hafal, tapi kita tujuannya itu untuk orang itu, betul. Ya, yang pertama bisa. Tapi seyogianya kalau mendoakan itu tahu namanya dan tahu BIN-nya ya. Tapi kalau tidak tahu namanya tapi ngerti orangnya itu bisa. Kalaupun umpamanya tidak tahu namanya, tidak tahu BIN-nya enggak apa-apa. Wong doa itu kan Nabi mendoakan lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat
untuk orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, dan untuk orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Jadi sampai insya Allah ya. Yang kedua, memberikan sesuatu dieling-eling terus ya. Kalau dieling-elingnya itu hanya dalam hati nggak apa-apa, tapi kalau dieling-eling terus di mana-mana disebutkan, saya bulan Muharram ini memberikan uang sekian kepada si ini. Nanti ketemu orang lagi yang ngomong, saya baru memberikan uang kepada si ini sekian. Saya terus dieling-eling terus. Kalau dieling-eling terus, kemudian disampaikan, itu akan menjadikan riya. Loh, kalau riya itu kamasali sofanin alaihi turabun fa asobahu wabilun fatarokahu solda. Jadi ibarat kita menebar yang namanya abu di atas batu yang bersih, yang halus, kemudian turun hujan besar sehingga abunya hilang, abunya hilang, tinggal batunya saja. Berarti sodakohnya itu tidak mendapatkan pahala. Ngaten Pak, nggih, matur nuwun. Wonten malih? Nggih. Sehat-sehat Pak ya. Nggih, amin. Terima kasih Mas Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Oke, tadi dari Putra Kelana ya. Silakan untuk yang lainnya. Kepada yang lain. Silakan. Ini yang perempuan belum muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nambah. Nggih. Kiai. Nggih. Niku anu nggih, masalah santunan niku sebagian dari zakat nggih. Ajeng niku kula tak ngan niku nggih santunan. Niku habis pundi Pak Kiai? Nggih mboten napa. Niki abalikin niki acertaken. Nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku jenenge pun Pak Solihin. Nggih. Nah, mangke niki RT Lihin. Nggih. Nek kula Pak Solihin Muadzin niki. Nggih. Badhetaken dhateng Pak Kiai masalah fidyah. Nggih, saged nggih Pak Kiai nggih. Monggo. Niku fidyah niku sing jenenge salat niku kan boten saged ngadeg iki kali jagong. Boten saged jagong kali gleleng. Nembot apa niku gleleng pun boten saged kedep-kedep mawon niku taki dikaken salat. Nggih. Ingkang kula takekaken masalah fidyah niku kok digantos salat niku digantos kangge beras niku kepripun hukume niku napa angsal napa mboten niku Pak Kiai. Lah setunggal malih masalah panggilane Allah niku wonten pinten panggilane Allah. Nggih. Lajeng peringatanipun Allah niku wonten pinten. Nggih. Pun kados niku mawon akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang terakhir dulu ya. Panggilan Allah niku wonten 3. Sing pertama panggilan adzan ya. Niku dadi anggaran wong adzan niku berarti panjenengan dipanggil karo Gusti Allah. Yang kedua panggilan haji ke tanah suci ya. Atau umrah itu namanya panggilan Allah. Yang ketiga panggilan ketika mati itu namanya panggilan Allah. Jadi hanya 3 sementara ya. Menurut saya berdasarkan pengalaman saya membaca beberapa kitab seperti itu ya. Terus yang pertama apa Dok? Yang pertama adalah pertanyaannya tentang masalah fidyah ya. Jadi sholat itu kan wajib sekali ya. Jadi tidak ada halangan untuk sholat kalau tidak bisa berdiri, duduk, kalau tidak duduk dengan tidur atau tidak bisa tidur dengan isyarat. Nah, kenapa sholat itu ketika tidak bisa
kenapa fidyahnya itu pakai beras ya? Apakah itu boleh atau gimana hukumnya fidyahnya itu pakainya beras gitu? Ya. Jadi begini Pak, masalah fidyah dalam sholat itu sebetulnya tidak ada dasar yang tegas. Hanya dasarnya itu kias. Kias dikiaskan dengan orang meninggalkan puasa ya. Itu kan dalam ayatnya itu fafidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, kan seperti itu. Itu untuk puasa, tapi ulama mengkiaskan wong puasa saja kalau ditinggal bayar fidyah, sehingga apa yang namanya sholat pun itu sebaiknya ada fidyahnya. Makanya di kalangan kita ini kan ada dua pendapat, ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Menurut saya yang cocok monggo dilaksanakan wong niatnya sedekah, dan yang tidak cocok ya tidak melaksanakan, tidak apa-apa karena tidak ada dasar hukum yang tegas ngaten nggih. Dadi kula piyambak niku ya sebagai wong sing ditunjuk tokoh masyarakat niku mboten nate kula pamane ana wong mati terus kula ngomong ki ninggal salate ping pira ayo bayar fidyah, kula mboten nate. Tapi ketika ada orang yang punya paham seperti itu datang kepada saya menyerahkan fidyah, ya saya terima ya. Jadi seperti itu. Makanya monggolah kita semakin dewasa memahami ayat-ayat Allah, jadi jangan patok bangkrung. Sing pahame setuju ngotot, sing ora setuju ngotot, itu menjadikan tidak baik. Ngaten Pak nggih. Mugi-mugi saged dipahami. Monggo sing liya. Oke, ada satu pesan WhatsApp dari Mbak Musiha di kawasan Kabukan. Assalamualaikum Mas Rido, Pak Yai Jamil. Aku mau tanya, setiap mau melakukan sholat kan wajib berwudu. Tapi seumpama mau melakukan sholat asar berwudu, tapi melakukan sholat asar waktu terakhir kurang 10 menit, akhirnya sisan sholat maghrib. Kue sholat maghribe ora berwudu, kue sholat maghribe oleh sah apa ora? Nggih, ngaten. Nggih. Jadi selagi dereng batal nggih mboten napa-napa nggih. Meskipun tadi pamane sholat asar mepet ke maghrib, asal ada udzur pamanya karena ketiduran atau karena mungkin dalam perjalanan yang akhirnya sholat asarnya itu mepet dengan maghrib, sehingga nanti maghrib tidak usah wudu, asal nggak batal nggak apa-apa. Wong saya sendiri Pak, itu biasanya kalau wudu asar itu sampai isya saya nggak wudu lagi ya. Yang penting saya yakin saya nggak ngentut, saya nggak menyentuh perempuan, saya tidak kencing ya, sehingga yakin saya belum batal, sehingga sampai isya pun saya tidak berwudu. Bahkan pernah saya wudu sekali mulai duhur sampai isya, itu saya pernah ya. Dan alhamdulillah saya bisa nahan kentut, bisa nahan kencing, bisa nahan yang lain yang membatalkan wudu. Jadi mboten napa-napa nggih. Monggo yang lain. Oke, silakan yang lain barangkali ada ini karena waktunya tinggal sedikit lagi. Halo. Siapa lagi? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan kedua nih RT nih Dok. Oh iya, apa diulang? Anu kok. Diulang malih. Iya, pertanyaannya itu zakat niku kadang sebagian niku nggih santunan. Oh nggih nggih. Niku kados pundi Pak Kiai? Nggih. Mboten napa-napa, sing penting etungane bareng bener nggih. Oh nggih. Dadi zakat terus disisihkan nggo santunan. Etungane bener, pamane katakan mawon panjenengan zakate kudune 1 juta pamane nggih.
500 nggo santunan, engko sing 500 engko dimekenaken waktu bulan Ramadan niku mboten napa-napa. Nggih, dadi malah dobel oleh ganjarane wong zakat, oleh ganjarane wong santunan. Sing penting etungane bener. Ngaten nggih? Nggih, matur nuwun. Nggih. Atas penjelasannya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya waktunya sudah cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan acara konsultasi hukum Islam pada malam hari ini manfaati kangge kita sedaya lan kangge kaum muslimun muslimat para pendengar Radio Darussalam. Kintenipun namung ngaten kemawon saking kula cekap semanten kemawon. Lan sampun keliru sampun kelalen monggo ingkang badhe ndaftaraken putra putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam tesih dipun tenggo. Lan ingkang badhe nderek ziarah Wali Songo nggih niki bahane sampun siap. Terus ingkang badhe nderek umroh mangke kangge bulan Desember karena bulan Juli niki sampun kula tutup bahkan meh mangkat. Monggo kangge bulan Desember monggo pada daftar. Ngaten kemawon billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.